Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda. Kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi si perfeksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Pola asuh. Pola asuh orang tua memiliki peran penting bagi proses perkembangan anak. Sebuah penelitian dari Universitas Texas di Austin terhadap 119 orang anak berusia 14 hingga 27 bulan menemukan bahwa anak yang diasuh oleh lingkungan yang sehat dan suportif menjadikan anak memiliki kemampuan bahasa ekspresif yang lebih baik. Berdasarkan pengamatan dan hasil kuesioner diperoleh dua kesimpulan utama. Pertama, anak yang berkata tidak atau menolak ucapan ibunya adalah anak yang diasuh oleh ibu yang sehat. Ibu yang sehat secara mental memiliki energi untuk mengasuh dan menanggapi permintaan anaknya dengan sabar dan penuh welas asih. Cara asuh yang demikian menjadikan anak lebih percaya diri dan mampu mengungkapkan keinginan dan isi hatinya. Sebaliknya, ibu dengan gejala depresi sangat rentan untuk marah, membentak, hingga melakukan kekerasan fisik serta memukul atau mencubit. Kondisi ibu yang keras tersebut menjadikan mental anak menurun sehingga anak memberi respon menurut atau mengabaikan ucapan ibunya. Simpulan kedua, anak yang dapat berkata tidak atau menolak ucapan ibunya adalah anak yang memiliki pola interaksi suportif selama bermain. Selama penelitian berlangsung, ibu dan anak mampu bekerja sama sebagai kelompok yang saling mendukung dan bersikap suportif. Inilah yang menjadikan anak dapat mengungkapkan pendapatnya sebagai individu, bukan hanya sebagai anak yang mengikuti keinginan orang tua saja. Fase perkembangan awal ini menjadi hal penting untuk diperhatikan. Anak yang terbiasa dikekang akan menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan sulit mengumumkakan gagasan maupun keinginannya. Ketika anak mulai membantah atau menolak, orang tua tidak boleh terpancing dan langsung marah-marah. Sebaliknya, orang tua bisa mendengarkan alasan anak dan memberi penjelasan kepada anak dengan nada rendah. Kebiasaan tersebut tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja. Apabila kita mengalami penolakan dari teman sebaya, kita jangan langsung merasa sakit hati atau marah. Cobalah untuk meminta alasan mengapa ia menolak ajakan atau permintaan kita. Fase perkembangan remaja. Seiring dengan bertambahnya usia, lingkungan tempat kita bersosialisasi juga semakin meluas. Keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan kepribadian kita. Kita berubah menjadi remaja, memiliki lingkungan yang semakin luas, dan muncul keinginan untuk lepas dari bayang-bayang orang tua. Di fase remaja hingga dewasa, tindakan dan tingkah laku kita lebih banyak dipengaruhi oleh agen sosialisasi lain seperti teman sepermainan, lingkungan sekolah, serta media massa. Teman sepermainan, agen sosialisasi ini dianggap sebagai kelompok yang bersifat rekreatif.
fase beranjak remaja atau remaja ini, kita merasa memiliki kedudukan yang sama dengan teman sepermainan kita. Kita menjadi merasa bebas dalam mengekspresikan perasaan dan emosi yang kita miliki. Kita juga menjadi lebih mudah untuk menerima pengaruh dari teman sepermainan kita. Pengaruh teman sepermainan ini bisa menjadi lebih kuat apabila kita membiarkan diri terikat pada keberadaan mereka. Kita dapat menuruti seluruh perintah teman sepermainan hanya untuk mendapatkan pengakuan, pujian, dan tetap bertahan dalam lingkungan sosial ini. Lingkungan sekolah. Agen sosialisasi formal ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang akademis saja. Agen sosialisasi ini juga melatih kita untuk melakukan perkembangan diri serta melatih kedisiplinan kita di seluruh aspek kehidupan. Tanpa kita sadari, secara tidak langsung lingkungan sekolah juga membantu kita untuk mempelajari aspek kehidupan lain serta aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, kerjasama, dan keunikan. Media massa. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadikan agen sosialisasi ini memiliki pengaruh yang semakin kuat terhadap pembentukan kepribadian kita. Kita lebih mudah terpengaruh dengan sesuatu yang sedang populer di media massa. Ketiga, agen sosialisasi tersebut tidak selalu memegang nilai-nilai yang sama. Inilah yang kemudian menjadikan remaja dipandang lebih sering melakukan perlawanan atau menolak aturan-aturan yang berlaku. Seringkali demi menuruti aturan dari teman sepermainan, kita melanggar aturan dari keluarga dan lingkungan sekolah. Kita tidak asing melihat anak berseragam SMP merokok bersama teman-teman sebayanya di luar sekolah. Ketika ditegur, mereka akan kaget dan merasa takut karena orang tua dan aturan sekolah mereka melarang siswa merokok. Masa remaja memang seringkali dipenuhi dengan aksi pemberontakan. Namun, pemberontakan tidak selalu buruk. Pada batas tertentu, pemberontakan atau penolakan oleh remaja justru dianggap sebagai hal yang normal untuk mengekspresikan diri.